semua, selamat datang di video edukasi kali ini. Nama aku Cindy dari kelas 4C. Dan hari ini aku akan membawa kalian semua masuk ke dunia yang tidak terlihat namun sangat penting bagi hidup kita, yaitu jeng jeng jeng, dunia kesehatan jiwa. Nah, kita semua pasti pernah merasa sedih, cemas, bahkan bingung menghadapi masalah hidup. Tapi tahukah kamu bahwa ada standar dan prinsip khusus yang harus diterapkan ketika seseorang membutuhkan pertolongan di bidang kejiwaan? Mari kita pelajari bersama bagaimana perawat jiwa menjaga kesehatan mental kita, serta pentingnya memahami masalah psikososial dan gangguan jiwa secara utuh dan penuh empati. Nah teman-teman, keperawatan jiwa bukan hanya tentang merawat orang gila atau tidak waras. Ini jauh lebih dalam dari itu. Keperawatan jiwa adalah salah satu bidang spesialisasi dalam keperawatan yang menggunakan ilmu perilaku manusia sebagai dasarnya dan memampukan diri sendiri secara terapeutik sebagai metodenya. Dalam praktiknya, perawat jiwa tidak hanya bekerja di rumah sakit, tetapi juga di puskesmas, komunitas, hingga lingkungan keluarga. Oleh karena itu, diingat ya, kesehatan jiwa itu selalu berkaitan dengan sosial dan lingkungan. Lalu, kenapa kita butuh standar praktik keperawatan jiwa? Ada yang tahu? Oke, standar ini dibuat untuk beberapa hal. Pertama, menjamin kualitas perawatan kepada pasien dengan gangguan mental. Kedua, menjaga keselamatan pasien dan perawat. Ketiga, menghindari tindakan yang melanggar hukum dan etika profesi. Keempat, memberikan panduan jelas dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa. Jadi, bisa dibilang standar ini adalah panduan moral dan profesional bagi para perawat jiwa agar mereka bisa bertindak tepat, aman, dan sesuai norma. Nah, sebelum kita bicara tentang gangguan, mari kita lihat dulu apa arti sehat jiwa. Teman-teman, apa ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Oke, menurut WHO, sehat jiwa adalah kondisi mental sejahtera yang memungkinkan seseorang hidup harmonis dan produktif. Artinya, bukan cuma tidak sakit, tapi juga bisa menikmati hidup. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri antara lain bersikap positif terhadap diri sendiri, mampu berkembang dan mencapai potensi penuh, bertanggung jawab atas keputusan, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki persepsi realistis dan menghargai orang lain. Kalau kamu punya semua ini, selamat! Kamu dalam kondisi sehat jiwa. Yeay! Oke. Tapi teman-teman, sayangnya banyak dari kita pernah mengalami masalah psikososial, yaitu masalah yang muncul karena adanya tekanan psikologis atau perubahan dalam lingkungan sosial. Contoh cirinya yaitu cemas berlebihan, mudah marah, sulit fokus, merasa rendah diri, bahkan gejala fisik seperti susah tidur ataupun sakit kepala. Nah, kalau masalah ini dibiarkan bisa berkembang menjadi gangguan jiwa. Dan inilah saatnya intervensi tenaga profesional diperlukan. Oke, ciri-ciri gangguan jiwanya: marah tanpa sebab, mengurung diri, bicara sendiri atau mendengar suara yang tidak nyata, tidak mampu merawat diri, kesulitan mengenali orang terdekat. Nah, orang yang dengan gangguan jiwa sering disebut apa? Ada yang tahu? Yap, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa
itu juga tidak muncul gitu saja teman-teman. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, faktor genetik, yaitu riwayat keluarga bisa meningkatkan resiko juga. Lalu ada biologis, yaitu ketidakseimbangan zat kimia di otak atau perubahan struktural otak. Lalu ada psikologis, itu terdapat dari trauma, stres berkepanjangan, dan kurangnya kemampuan mengatasi masalah. Lalu ada lingkungan. Nah, contohnya itu seperti tekanan sosial, lingkungan tidak stabil, atau penggunaan obat-obatan. Nah, itulah mengapa pendekatan yang holistik sangat penting dalam menangani ODGJ. Teman-teman, dalam praktiknya, perawat jiwa harus menjunjung tinggi nilai etika dan hukum, seperti kerahasiaan, autonomi, benevolence, non-malefisien, dan justice. Dan jangan lupa, pasien jiwa juga memiliki hak yang sama seperti pasien lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan persetujuan atas prosedur medis. Teman-teman, ilmu keperawatan jiwa juga memiliki berbagai model konseptual, seperti ada beberapa pendapat dari para ahli berikut. Nah, teman-teman, model-model ini membantu perawat memahami dan menangani pasien dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terarah. Dan tahukah kamu, sejarah keperawatan jiwa sudah dimulai dari sejak dulu, sejak zaman kuno. Dulu, orang dengan gangguan jiwa dianggap kerasukan setan. Ya, dalam bahasa Sundanya, kasurupan. Tapi sekarang, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, kita bisa membantu mereka dengan cara yang lebih baik dan penuh kasih. Seperti itu teman-teman, jadi perubahan tuh selalu ada pada setiap masa. Oke? Nah, demikian materi singkat tentang keperawatan jiwa dan pentingnya menjaga kesehatan mental. Aku harap video ini bisa memberikan wawasan baru buat kalian semua. Ingat ya, kesehatan jiwa itu penting. Jangan ragu untuk berbicara, mencari bantuan, atau sekedar menyayangi diri sendiri. Karena peduli pada jiwa adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri dan sesama. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.